Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat HI, di video kali ini saya dan kelompok saya, kelompok 5, akan menjelaskan tentang salah satu teori dalam hubungan internasional, yaitu teori Marxisme. Seperti namanya, teori Marxisme ini merupakan salah satu teori yang dicetuskan oleh seorang filsuf Jerman yang bernama Karl Marx. Sebelum lanjut ke penjelasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu, yaitu kelompok 5. Yang pertama ada saya sendiri, Khairunisa Fahrina, kemudian ada Salsiana Rusfatihah, ada Salsabila Florenza, Ramadan Trisha Putra, dan Wiki Prayoga yang akan membantu saya untuk menjelaskan tentang teori Marxisme. Kemudian kita akan masuk kepada pengertian Marxisme. Marxisme sendiri merupakan salah satu cabang teori dalam hubungan internasional yang mengkritik tentang adanya sistem kelas antar manusia sejak zaman dahulu kala. Diambil dari nama terakhir pencetusnya yaitu Karl Marx, seorang filsuf, sosialis, dan revolusioner asal Jerman. Beliau terlahir dari keluarga menengah dan mendalami ilmu filsafat dan hukum. Ia melahirkan konsep Marxisme berdasarkan penelitian dan berbagai peristiwa yang ia lihat dan alami sepanjang hidupnya. Teori Marxisme sendiri berpusat kepada pembagian antar kelas di dalam tatanan kemanusiaan. Terdapat dua golongan dalam teori ini, yaitu golongan pemerintah atau kelas atas yang biasa kita sebut dengan bourgeois yang mengendali alat produksi, dan kaum buruh sebagai tenaga kerja kasar yang tertindas atau biasa kita sebut dengan proletar. Konsep teori ini kerap menjadi bahan perbincangan di setiap lahan pekerjaan karena rentan akan terjadinya eksploitasi yang dilakukan oleh kaum bourgeois terhadap kaum proletar. Juga dapat menjadi salah satu aspek dalam kemanusiaan yang haknya dapat diperjuangkan oleh kaum buruh lainnya di dunia. Marxisme merupakan bentuk perlawanan Marx terhadap paham kapitalisme. Karl Marx percaya bahwa seorang kapitalis mengumpulkan uang dengan mengorbankan kaum proletar. Karena kaum proletar dipaksa untuk bekerja berjam-jam dengan upah yang minimum. Keadaan kaum proletar sangat menyedihkan, sementara kaum kapitalis menikmati hasil dari keringat mereka. Proletariat harus ditinggal di pinggiran kota dan dengan daerah kumuh. Menurut Marx, masalahnya berasal dari kepemilikan pribadi dan kontrol kekayaan oleh orang kaya agar proletariat berkembang. Marx mengajarkan agar konsep kapitalisme diganti dengan konsep komunisme. Menurut Marx, jika kondisi terus ditoleransi, proletariat akan memberontak dan menuntut keadilan. Inilah dasar dari Marxisme. Sejarah Marxisme. Ideologi Marxis atau Karl Marx dimulai pada abad ke-19 ketika kondisi kerja di Eropa Barat buruk dan berkembang begitu pesat di sektor industri sehingga menciptakan kondisi sosial yang sangat berbahaya bagi pekerja. Ide ini tidak hanya menjadi inspirasi dasar Marxisme sebagai ideologi perjuangan buruh, tetapi juga merupakan komponen dasar ideologi komunis. Research believe that female sex hormones such as estrogen and progesterone acting on the brain underlie the woman's ability to multitask. Kontribusi Marxisme dalam hubungan internasional. Pertama, ketika perspektif realisme dan liberalisme cenderung melihat konflik terjadi antar negara, Marxisme menawarkan paham lain. Konflik dalam dunia internasional dikarenakan perbedaan kelas. Teori ini dipandang masih relevan untuk menganalisis realita saat ini. Marxisme dipandang teori yang menjelaskan intersubjektif antar manusia dalam sistem internasional, sehingga terkadang perspektif ini berujung pada emansipasi atau perjuangan kelas kaum terpinggirkan. Marxisme mengangkat ide dasar bahwa ketimpangan dan ketidakadilan di dunia ini merupakan akibat dari adanya perbedaan kelas. Selanjutnya, ada ketidaksesuaian antara gaji dan kerja yang sudah dilakukan. Lebih buruknya, hak-hak yang harusnya diberikan untuk buruh tidak dipenuhi, sehingga fenomena yang ada dipandang oleh Marxis sebagai pejuang kelas. Contoh Marxisme. Berikut adalah beberapa contoh Marxisme dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, berdagang dengan 3 karyawan, tetapi satunya adalah karyawan baru. Jika mereka menerima gaji bulanan,
gaji karyawan baru sama dengan gaji karyawan lama. Yang kedua, Nana adalah seorang perempuan. Ia memiliki dua adik laki-laki. Kedua adik laki-lakinya memiliki tanggung jawab yang sama dengan Nana dalam membantu ibu mereka. Yang ketiga, jika Irfan memiliki roti dan dua adik lakinya, ia membagi roti menjadi 3 bagian, sehingga ketiganya merasakan hal yang sama. Berdasarkan penjelasan teman-teman saya tadi, dapat disimpulkan bahwa teori Marxisme ini menawarkan sebuah visi historis besar dalam rangka perubahan umat manusia, di mana masyarakat skala kecil itu saling berinteraksi satu sama lain menuju kehidupan modern, di mana umat manusia saling berintegrasi dan diperas oleh kerasnya kehidupan kapitalisme global. Tidak hanya itu, kaum Marxisme ini menawarkan sebuah pandangan kritis atas cara-cara produksi yang bertujuan untuk menjelaskan asal dan dinamika eksploitasi kelas dan mengilhami umat manusia tentang prospek menuju hubungan sosial yang baru. Marxisme dipandang sebagai teori yang menjelaskan tentang intersubjektif antar manusia dalam sistem internasional, sehingga terkadang perspektif ini berujung pada emansipasi atau perjuangan kelas kaum terpinggirkan.